Selamat siang, saya Juwita Madalena Ritonang dari kelompok 5 Perkembangan Peserta Didik. Dan anggota lainnya yaitu Joshua Tambah, Intan Bulolo, dan Khairil Imam. Adapun materi yang kami jelaskan pada video ini yaitu mengenai perkembangan bakat khusus. Pendahuluan, bakat diyakini sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Anugerah tersebut perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Dengan bakat yang dimiliki, seseorang mampu meraih prestasi dalam berbagai bidang sesuai dengan bakatnya. Bakat yang dimiliki seseorang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dari segi jenisnya maupun dalam derajat atau tingkat pemilikan suatu bakat. Mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya, dan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Pengertian bakat khusus. Beberapa pengertian bakat menurut para ahli yaitu: 1. Menurut S.C. Utami Munandar pada tahun 1985. Bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan suatu tindakan atau performance dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Kartini Kartono, pada tahun 1979, bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Yang ketiga, menurut Surganda Purbakajya, yaitu bakat sebagai benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Yang keempat, menurut D.K. Bingham, pada tahun 1989, bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu dengan sedikit latihan khusus mengenai pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan mengarang lagu, dan lain-lain. Yang kelima, menurut Sarlito Wirawan Sarwono pada tahun 1979, bakat adalah kondisi dalam diri seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai kecakapan pengetahuan dan keterampilan khusus. B. Jenis-jenis bakat khusus. Koni Semiawan dan Utami Munandar 1987 mengklasifikasikan jenis-jenis bakat khusus baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud menjadi 5 bidang, yaitu 1. Bakat akademik khusus, 2. Bakat kreatif produktif, 3. Bakat seni, 4. Bakat psikomotorik, 5. Bakat sosial. Bakat bukanlah merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Misalnya dalam bakat musik terdapat kemampuan membedakan nada, kepekaan akan keserasian suara, kepekaan akan irama dan nada. Bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja terjadi seseorang tidak mengetahui dan tidak mengembangkan bakatnya sehingga tetap. C. Hubungan antara bakat khusus dengan kreativitas. Dari hasil-hasil penelitian keberbakatan dan anak berbakat, Renzulli dan kawan-kawan 1981 menarik kesimpulan bahwa yang menentukan keberbakatan seseorang adalah pada hakikatnya 3 kelompok atau klaster ciri-ciri, yaitu 1. Kemampuan di atas rata-rata, 2. Kreativitas, 3. Peningkatan diri atau tanggung jawab terhadap tugas. Seseorang yang berbakat adalah seseorang yang memiliki ketiga ciri tersebut.
Kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya, adalah sama pentingnya. Bagian D, hubungan bakat khusus dengan prestasi akademik. Perwujudan nyata dari bakat dan kemampuan adalah prestasi oleh Utami Munandar tahun 1992. Karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seseorang, orang yang memiliki bakat matematika diprediksi mampu mencapai prestasi yang menonjol dalam bidang matematika. Prestasi yang menonjol merupakan cerminan dari bakat khusus. Bakat khusus yang memperoleh kesempatan maksimal dan dikembangkan sejak dini serta didukung oleh fasilitas dan motivasi yang tinggi akan dapat terrealisasi dalam bentuk prestasi unggul. Contoh konkret bakat yang tidak memperoleh kesempatan maksimal untuk berkembang adalah hasil penelitian Yaumil Agus akhir tahun 1999 yang menemukan bahwa sekitar 22% siswa SD dan SLTP menjadi anak yang underachiever. Artinya, prestasi belajar yang mereka peroleh berada di bawah potensi atau bakat intelektual yang sesungguhnya mereka miliki. Usaha-usaha guru dan orang tua dalam mengembangkan bakat khusus. Bakat bersifat potensial dan memerlukan pengembangan. Untuk pengembangan bakat, ada sejumlah hal yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru. Antara lain, yang pertama, perkaya anak dengan macam-macam pengalaman dan membangun motivasi belajar. Dengan cara ini, anak akan dapat menemukan di bidang mana bakatnya. Yang kedua, dorong atau rangsanglah anak untuk meluaskan kemampuannya. Setelah anak mengarang, hancurkanlah dia untuk menggambarkannya. Yang ketiga, bersimpati atau bersama-sama melakukan kegiatan dengan anak. Yang keempat, berilah penghargaan atau pujian atas usaha yang dilakukan sekecil apapun usaha tersebut. Yang kelima, sediakanlah sarana yang memadai untuk pengembangan anak. Selain itu, ada juga beberapa cara lain yang dilakukan orang tua untuk membantu pengembangan bakat adalah A. Patoklah prestasi akademis yang tinggi namun realistis buat anak. B. Tanamkanlah rasa optimis kepada mereka bahwa mereka bisa mencapainya. C. Bicara dan bermain dengan anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. D. Berceritalah mengenai berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar saat berbicara mengenai rutinitas harian Anda. Jelaskan apa yang Anda lakukan dan mengapa. Doronglah anak untuk bertanya untuk Anda jawab, atau bisa juga membantu dia menjawab sendiri. E. Perhatikan apa yang mereka suka lakukan, seperti hobi menggambar, melukis, atau menggunakan angka-angka. Bantu mereka mengembangkan kesukaan itu dan cari tahu bagaimana mereka bisa mengikuti lomba di lingkungan sekitar atau di tingkat kota. G. Cari anggota keluarga yang bisa menjadi mentor membantu anak mengembangkan bakat mereka. Kesimpulan, bakat bukanlah merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Setiap anak memiliki kelebihan dan talenta yang sebagian sudah bisa tampak pada usia dini. Sehingga orang tua selalu memperhatikan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Dengan mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar anak yang mendapat didikan yang baik dan selalu terpenuhi apa yang menjadi keinginannya. Kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya.
sehingga anak tersebut bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias.